Hai Fitness Mania, selamat datang kembali ke channel YouTube Coach Halim Chiang. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu jenis olahraga yang tidak cocok untuk pemula. Saya sering kali ditanya, saya pemula, olahraga apa yang cocok bagi saya? Di sini saya akan membedahnya dari sudut pandang risiko agar serendah mungkin sehingga olahraganya bisa aman, kemudian kita dapatkan yang efektif. Jadi ada beberapa jenis olahraga yang baiknya kita hindari dulu dan kita lakukan dulu, ya. Kita mulai sekarang dengan slide pertama. Nah, yang kurang cocok untuk pemula adalah gerakan yang sifatnya high impact. Atau gerakan yang seperti apa high impact itu? Yang jingkrak-jingkrak, yang loncat-loncat, dan yang lompat-lompat, ya. Jenis gerakan seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini, ya. Ada jumping jack, ada box jump, ada mungkin bahkan yang namanya lompat tali, ya, ada misalnya side to side, atau misalnya juga burpees gitu, yang gerakan latihan yang cukup populer di sini. Mengapa saya tidak menganjurkan gerakan-gerakan ini untuk pemula? Pada dasarnya pemula ya memiliki jaringan ikat atau connective tissues pada tubuhnya seperti tendon, otot maupun sendi yang memang masih lemah. Jadi perlu dikuatkan dulu. Sehingga dalam melakukan kegiatan olahraganya, alangkah baiknya mereka tidak mengalami stres, terutama di tendon dan di persendian, tidak mengalami stres yang terlalu besar. Nah, gerakan-gerakan jingkrak, loncat, maupun lompat itu memberikan stres justru di area tersebut, sehingga saya tidak menganjurkannya. Tentunya hal ini kalau terjadi akan menimbulkan risiko cedera yang tinggi. Kalau sudah cedera, padahal baru lagi semangat-semangatnya, akhirnya apa? Nggak jadi olahraga lagi, ya. Baru olahraga 1-2 sesi, cedera, akhirnya nggak lanjut lagi. Dan kapan kita mau turun kalau begitu, ya kan? Dan jenis gerakan kedua yang tidak cocok untuk pemula adalah gerakan yang sulit. Gerakan yang sulit dalam arti apa? Yang sifatnya menantang secara imbalance, menantang keseimbangannya. Ya, keseimbangan kanan maupun kiri. Atau yang sifatnya sangat dynamic, yang gerakannya rumit, ya, memerlukan koordinasi yang terlalu banyak. Atau bahkan yang sifatnya akrobatik, sudah koordinasi, menantang dengan daya ledak yang tinggi. Kira-kira gerakan seperti apa? Nah, gerakan-gerakannya contoh adalah seperti ini. Ya, dan tidak terbatas hanya di gerakan-gerakan ini saja, ada gerakan lain lagi, ya, tapi minimal Fitness Mania teman-teman di sini mengetahui jenis gerakannya seperti apa untuk dihindari dulu. Karena bukannya saya bilang nggak boleh melakukan, tapi lebih kepada gerakan ini lebih cocok bagi mereka yang sudah advance dalam hal kekuatan otot, kekuatan jaringan ikatnya, connective tissues-nya, dan juga sudah mahir karena mereka sudah terbangun kebiasaan itu, sehingga dan juga berat badannya juga lebih rendah, sehingga akhirnya bisa melakukan ini dengan relatif risiko yang lebih rendah daripada pemula. Maksudnya di sana, ya. Jadi gerakan seperti misalnya push up dengan yang namanya medicine ball, ya, atau misalnya melakukan bayangkan sit up atau misalnya crunches dengan hanya bertumpu pada tulang ekor yang ketemu di lantai, ya, tentunya akan sangat menyakitkan sekali gitu. Atau bahkan gerakan-gerakan yang dilakukan di atas permukaan yang tidak stabil. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu batasi dulu, hindari dulu, jangan lakukan dulu. Kumpulkan kekuatan dulu secara bertahap apabila nantinya mau ke gerakan-gerakan ini. Maksudnya seperti itu. Kita bisa melihat di sini satu tabel, ya, yang sengaja saya buat sebagai satu representasi visual saja. Kalau seorang pemula itu umumnya adalah memiliki tingkat kekuatan yang rendah, dan karena dia masih pemula, maka gerakan-gerakan yang dilakukan juga perlu sesuai seperti itu. Bukan hanya dari bebannya saja, tapi nature gerakannya. Apakah yang halus, ataukah yang loncat-loncat, jingkrak-jingkrak yang high impact? Apakah yang low impact atau high impact? Nah, itu yang kita sebut tentang bagaimana manage risiko. Kita bisa melihat di sini, ya, bahwa kalau pemula tepatnya adalah
diberikan gerakan latihan yang tantangan keseimbangan, tantangan kekuatan, dan tantangan kelenturannya yang rendah juga. Nanti seiring mereka sudah mulai mahir, semakin baik, maka ya tentunya tantangannya akan meningkat, pilihan gerakannya bertambah, bebannya bisa bertambah, impact-nya bisa coba diganti dari low impact ke medium impact misalnya. Nah, jadi disesuaikan dengan kemampuan. Ya, hati-hati karena pemula seringkali terjebak dalam pilihan gerakan yang dipilih oleh misalnya online coach-nya yang memang mungkin berada jauh ya, sehingga tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Atau bahkan misalnya mengikuti influencer aja, gerakannya sedang populer begini nih, atau di acara televisi ternyata melihat oh ada orang yang ceritanya obesitas dan gemuk tapi diberi gerakan ini, berarti saya mau ikutan juga gitu. Nah, di gerakan-gerakan tersebut yang nantinya teman-teman nanti masuk ke dalam lingkaran merah ini, yang dimana tempat potensi cedera yang tinggi. Tantangannya melebihi kemampuan dari si pelaku. Nah, hati-hati di sana ya. Jadi kita tentu mau yang safety dulu, baru kita nanti tingkatkan kekuatan kita, kemampuan kita, keseimbangan kita melalui latihan-latihan yang safety dulu. Baru nanti pelan-pelan kita progressing ke tahap gerakan-gerakan yang lebih rumit. Maksudnya seperti itu ya. Fitness Mania, sekarang telah hadir buku terbaru kami yang ditulis oleh Mas Aderai dan saya, Coach Halim Chiang, yang judulnya menjawab 108 pertanyaan populer seputar fitness. Apa saja contohnya? Seperti saya sudah pasang ring, apakah saya masih bisa berolahraga? Apa itu intermittent fasting? Kapan sebenarnya lebih baik berolahraga aerobik atau latihan beban? Atau bahkan pertanyaannya, saya sudah kurus, apakah saya perlu lagi untuk berolahraga? Lalu apakah saya gemuk karena faktor genetik? Semuanya kami usahakan jawab dengan referensi ilmiah yang terbaru yang bisa dipertanggungjawabkan. Dapatkan bukunya dengan memesan di nomor WhatsApp yang tertera di layar ini, atau di geraibinaraga.net di berbagai marketplace, maupun di Instagram aderai_self-defense. Terima kasih untuk supportnya, semoga bermanfaat adanya buku ini untuk kalian. Terus gerakan yang atau misalnya jenis kegiatan yang ketiga yang tidak cocok untuk pemula adalah High Intensity Interval Training ya, atau HIIT. Mengapa? Kembali lagi ya, HIIT adalah sifatnya menantang jantung dengan sangat tinggi. Sifatnya adalah memberikan satu intensitas tinggi, detak jantung yang tinggi secara tiba-tiba atau secara cepat, kemudian diturunkan lagi. Jadi seolah-olah dikocok, naik turun detak jantungnya. Lari sprint selama setengah menit. Setelah itu jalan santai selama 2-3 menit, nanti lari sprint lagi setengah menit, kemudian jalan santai lagi 2-3 menit. Nah, kegiatan seperti ini sangat menantang sekali bagi jantung dan berpotensi ya kita harus hati-hati di sini ya, karena biasanya pemula juga belum memiliki kekuatan jantung yang kuat sehingga bukanlah gerakan yang cocok. Nah, ini yang akhirnya saya balik lagi ke tabel tadi. Ini nih yang namanya zona lingkaran merah ini kita harus hindari sebaiknya. Saya nggak bilang bahwa teman-teman kalau berlatih di lingkaran merah berarti pasti salah, pasti cedera, pasti fatality. Tidak, ya, risikonya meningkat. Pertanyaannya, apakah kita mau mengambil risiko itu? Karena apa? Kita berolahraga maunya jangka panjang, bukan untuk cedera, stop, baru lanjut lagi 2 bulan kemudian setelah cederanya sembuh. Kan nggak bisa ya, namanya kita membangun konsistensi apabila selalu terganggu oleh cedera dan delay atau dengan break, gitu maksudnya. Dan tipe gerakan keempat yang atau misalnya yang kurang cocok untuk pemula adalah aerobik yang terlalu lama. Terutama dalam hal ini yang sifatnya LISS atau Low Intensity Steady State. Seringkali kita melihat bahwa seseorang melakukan lari atau jogging, ya dia bilang saya jogging santai kok, tapi kenapa saya malah wah kemarin detak jantung saya tiba-tiba naik, atau tekanan darah saya tiba-tiba tinggi, atau bahkan kita melihat bahwa dia olahraganya ringan-ringan aja, kenapa akhirnya meninggal kabarnya gitu ya. What's happening? Nah, kebanyakan justru kasus fatality dalam olahraga
ada di low intensity steady state, ya, berlari pada secara tempo yang rendah tapi dalam waktu yang terlalu lama, karena di saat ada titik di mana dia merasa euforia lari, ya, yang namanya runner's high, yang bahkan membuat orang tersebut ingin lari terus-menerus dan tidak mau berhenti. Akhirnya sesuatu yang lambat yang harusnya aman tetapi dilakukan terlalu lama pun menimbulkan risiko bahaya yang besar. Nah, berarti ini sudah mulai memberikan kita satu framework nih, ya, bekal di pikiran kira-kira gerakan seperti apa yang perlu kita atau bisa kita lakukan. Ya, jangan cuman Coach Halim di sini mengatakan, wah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, apa dong yang boleh? Nah, yang boleh adalah yang ini, ya. Olahraga yang tepat adalah latihan beban. Latihan beban itu by nature sifatnya low impact karena tidak ada dentuman di sana. Bahkan saya selalu menganjurkan melakukan latihan beban itu gerakannya yang halus, yang seimbang dan yang lambat, ya. Halus, seimbang dan lambat, berarti low impact sekali. Latihan beban cocok sekali untuk mereka yang pemula. Dan kemudian lakukan juga aerobik low intensity yang tadi, tapi tidak terlalu lama. Dimulai dari berapa? 10 menit dulu, ya. Baru kemudian apabila reguler dilakukan, mungkin setiap seminggu atau setiap 2 minggu, baru ditambahkan 5 menit. Setiap seminggu 2 minggu ditambahkan lagi 5 menit. Yang penting kita bangun konsistensi dulu, kita baru berhak untuk menambahkan waktu dalam aerobik kita, ya, yang low intensity ini. Jadi mulai dari tidak lama dulu, nanti pelan-pelan lebih lama lagi bisa ditambah waktunya. Jadi kira-kira seperti itu tips dari saya. Terima kasih sudah menyimak untuk topik kali ini. Semoga bisa membantu banyak teman-teman agar memilih olahraga yang lebih tepat dan tentunya lebih aman dan efektif. Sampai ketemu lagi di topik selanjutnya. Terima kasih. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.